Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ali Abdurrahman dengan NIM 2020202089. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8 hingga ke kelompok 14 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Sebelum saya menjelaskan materi pada video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi kelompok 8. Yakni tentang pembagian dan macam-macam media pendidikan. Pengertian media. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara efektif akan memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pembagian dan macam-macam media pendidikan. Yang pertama, media pendidikan dilihat dari sifatnya. Dilihat dari sifatnya, media terbagi menjadi dua, yaitu media sebagai berikut. A. Media auditif. Media auditif yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape recorder, dan lain sebagainya. Yang B atau yang kedua yaitu media visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara seperti gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lainnya. Yang kedua yaitu media pendidikan dilihat dari daya liputnya. A. Media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya yaitu radio dan TV. B. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, yaitu media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. C. Media untuk pengajaran individual. Dan D. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Yang ketiga yaitu media pendidikan dilihat dari bahan pembuatan. Ada dua jenis media ini, yaitu A. Media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Yang B. Media kompleks. Media ini adalah media yang alat dan bahan baku pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya, dan penggunanya memerlukan keterampilan yang memadai. Dan yang keempat, media pendidikan dilihat dari teknik pemakaiannya. Media yang diproyeksikan seperti film slide, media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparansi, dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus seperti film proyektor untuk memproyeksikan film. Yang B yang kedua yaitu media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok 8. Selanjutnya, langsung saja kita ke kelompok 9. Materinya yaitu produksi media pendidikan berupa gambar non-akademik. Produksi media pendidikan berupa gambar yakni upaya yang dilakukan untuk membuat media alat bantu berupa gambar. Media gambar termasuk media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan, di mana pesan dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi visual. A. Media pendidikan berupa gambar. Yang pertama yaitu media bagan atau chart. Media bagan atau chart adalah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, orang, keluarga ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Yang kedua yaitu grafik atau graf. Grafik atau graf merupakan gambar sederhana
yang disusun menurut prinsip matematika dengan menggunakan data berupa angka-angka. Grafik juga mengandung ide, objek, dan hal-hal yang dinyatakan dengan simbol dan disertai dengan keterangan-keterangan secara singkat. Fungsinya adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Yang ketiga yaitu media diagram. Media diagram merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada gambar. Diagram sering juga digunakan untuk meningkatkan letak-letak bagian sebuah alat atau mesin serta hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. Dan yang keempat yaitu poster. Poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam suatu bidang yang memberikan informasi tentang satu ide atau dua ide pokok. Poster hendaknya dibuat dengan gambar, dekoratif, dan huruf yang jelas. Dan yang kelima yaitu karikatur dan kartun. Karikatur dan kartun merupakan garis yang dicoret dengan spontan, menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Beda antara poster dan karikatur terletak pada karikatur kadang-kadang lebih menggigit dan kritis. Yang keenam yaitu media gambar atau foto. Foto merupakan media reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkret dan realistis. B. Beberapa kelebihan media gambar atau foto. Media foto atau gambar mempunyai beberapa kelebihan antara lain. Yang pertama, lebih konkret dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah jika dibanding dengan bahasa verbal. Yang kedua, dapat mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan mata. Yang keempat, memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan dapat digunakan untuk semua orang tanpa memandang umur. Yang D, kelemahan-kelemahan media gambar atau foto antara lain. Yang pertama, penghayatan tentang materi kurang sempurna karena media gambar hanya menampilkan persepsi indera mata yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan seluruh kepribadian manusia, sehingga materi yang akan dibahas kurang sempurna. Yang kedua, yaitu tidak meratanya penggunaan foto tersebut bagi anak-anak dan kurang efektif dalam penglihatan. E. Media gambar sederhana dan garis lingkaran. Bagi guru yang kurang pandai dapat mempergunakan gambar sederhana dalam menerangkan materi pelajaran, hanya dengan membuat garis dan lingkaran atau stick figure. Gambar semacam ini digunakan hampir untuk semua tingkat pelajaran atau kecerdasan. Penggunanya tidak saja menarik perhatian dan memperjelas ide atau informasi yang dikemukakan. Gambar yang terdiri dari garis dan lingkaran ini merupakan alat yang ampuh untuk menyingkirkan hambatan buta huruf dan kesukaran bahasa. Selanjutnya yaitu dari materi kelompok 10, yaitu produksi media pendidikan berupa yang bersifat elektronik. Media pendidikan yang bersifat elektronik. Beberapa media elektronik yang digunakan dalam pembelajaran saat ini diantaranya adalah media radio, komputer, OHP, multimedia proyektor, closed circuit television, atau CCTV, dan sound amplifier. Yang pertama yaitu radio dan tape. Penggunaan media audio dalam pembelajaran sudah cukup lama dilakukan. Hal ini disebabkan karena dalam komunikasi sehari-hari, pemanfaatan audio menjadi bagian penting. Media audio dapat diartikan sebagai bahan pembelajaran yang disajikan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Dan contoh daripada media audio ini adalah radio dan tape. Yang kedua yaitu komputer. Kemajuan teknologi komputer sejak kemunculannya pada tahun 1959 hingga tahun 1960 sangat lambat. Namun sejak tahun 1975 ketika ditemukan prosesor kecil atau mikroprosesor, keadaan tersebut berubah secara dramatis. Prosesor kecil yang berisikan semua kemampuan yang diperlukan untuk memproses berbagai perintah yang sebelumnya harus dilakukan oleh peralatan yang memenuhi ruangan besar. Yang ketiga yaitu overhead proyektor. Overhead proyektor atau OHP adalah sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, video baik secara terpisah maupun gabungan di antara unsur-unsur media tersebut dan dapat dikoneksikan dengan perangkat elektronika lainnya seperti komputer, TV, kamera, VCD, atau DVD player, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu closed circuit television atau CCTV.
Di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, dan lain-lain, CCTV telah merupakan alat pendidikan yang banyak digunakan di sekolah maupun di perguruan tinggi. CCTV harus ditangani sendiri oleh staf lembaga pendidikan yang bersangkutan. Walaupun mereka bukan ahli dalam bidang siaran, staf pengajar akan turut dilibatkan dalam perencanaan keseluruhan program dalam persiapannya maupun penyiarannya. Yang kelima yaitu sound amplifier. Sound amplifier sangat berguna bila dipakai dalam kelas besar. Beberapa peserta didik tidak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh pendidik karena mereka tidak bisa mendengar suara pendidik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suara yang jelas dan kuat mampu menarik perhatian peserta didik sehingga hasil pembelajaran lebih baik. C. Pemanfaatan media elektronik sebagai media pembelajaran. Fatur Rahman 2009 memberi gambaran lebih detail dari manfaat penggunaan media dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu A. Menarik perhatian siswa. Yang kedua, membantu untuk mempercepat pemahaman. Yang ketiga, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang. Yang keempat, pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. Yang kelima, waktu pembelajaran bisa dikondisikan. Dan yang keenam, menghilangkan kebosanan pada siswa dan meningkatkan motivasi siswa. Oleh karena itu, penggunaan media hendaknya tidak asal-asalan untuk pengembangan minat belajar anak. Disinilah tugas guru untuk dapat memanfaatkan media elektronik dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan baik. Baiklah, langsung saja ke materi kelompok 11, yaitu tentang pengembangan media audiovisual aid. Pengertian pengembangan media audiovisual aid. Media pembelajaran yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Audio berarti radio atau suara, dan visual berarti grafik, gambar dapat dilihat, serta aid yaitu pertolongan. Jadi, audiovisual berarti kombinasi antara gambar dan suara. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa media audiovisual yaitu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Yang selanjutnya itu ciri-ciri audiovisual aid. Ada beberapa ciri utama dari teknologi media audiovisual aid. Yang pertama yaitu bersifat linier. Yang kedua, menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak. Yang ketiga, representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Yang keempat yaitu diterapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya. Yang kelima, dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologis kognitif dan behaviorisme. Yang terakhir yaitu biasanya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Kegunaan selanjutnya itu kegunaan media audiovisual. Yang pertama, memberikan dasar-dasar konkret untuk berpikir. Yang kedua, media audiovisual memberi dorongan dan motivasi serta membangkitkan keinginan untuk mengetahui dan menyelidiki, yang akhirnya menjurus kepada pengertian yang lebih baik. Yang ketiga, membuat pelajaran lebih menarik. Yang keempat, memungkinkan hasil belajar lebih tahan lama, tinggal dalam ingatan. Dan yang kelima yaitu memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata. Mungkin masih banyak lagi kegunaan media audiovisual aid yang tidak dapat saya sebutkan. Selanjutnya langsung saja yaitu kelebihan dan kelemahan media audiovisual. Beberapa kelebihan media audiovisual pembelajaran sama dengan pengajaran audio dan visual yaitu: 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti A. Objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film atau film bingkai, film atau model. Yang B. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar. C. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse atau high speed fotografi. D. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu
bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. Yang E, objek yang terlalu kompleks atau mesin-mesin dapat disajikan dengan model atau diagram. F, konsep yang terlalu luas, gunung berapi, gempa bumi, iklim, dapat divisualkan dalam bentuk film bingkai, gambar. Yang ketiga itu media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. Yang G, fungsi audiovisual. Yang pertama itu fungsi edukatif. Fungsi edukatif adalah menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa serta masyarakat supaya berpikir kritis. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial yaitu menyampaikan informasi otentik pada bidang kehidupan dan juga konsep yang sama pada setiap orang agar bisa memperluas pergaulan, pengenalan, pemahaman mengenai orang-orang dan adat istiadat serta cara bergaul. Yang ketiga yaitu fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis dengan memakai media pendidikan fungsi ekonomis yaitu yang ketiga yaitu fungsi ekonomis. Dengan memakai media pendidikan, pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan efisien. Penyampaian materi dapat menekan sedikit mungkin pemakaian biaya, tenaga, dan waktu tanpa mengurangi efektivitas dalam pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu fungsi budaya. Fungsi budaya memberikan perubahan-perubahan dalam segi kehidupan manusia, dapat mewariskan serta meneruskan unsur-unsur budaya dan seni yang ada di masyarakat. Langsung saja ke materi kelompok 12 yaitu sejarah media cetak dan audiovisual. Sejarah media cetak. Media cetak merupakan media tertua yang ada di muka bumi. Media cetak berawal dari media yang disebut dengan Acta Diuna dan Acta Senatus di kerajaan Romawi. Kemudian berkembang pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Hingga kini sudah beragam bentuknya seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, macam-macam media cetak dan pada umumnya. Salah satu bentuk hasil dari media cetak adalah surat kabar. Surat kabar penerbitannya ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah dan disebut koran. Surat kabar awalnya berkembang di Eropa, khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Pada awalnya, surat kabar hanya diperuntukkan untuk kaum elit dan terpelajar. Pada tahun 1830, surat kabar sudah mewabah di New York. Ini adalah saat kejayaan surat kabar yang akhirnya mewabah ke seluruh pelosok dunia. Sejarah perkembangan surat kabar serta majalah dapat dipaparkan sebagai serangkaian perjuangan, kemajuan, dan pengulangan yang mengarah ke iklim kebebasan atau bisa juga dilihat sebagai kelanjutan dari sejarah kemajuan ekonomi dan teknologi. Selanjutnya yaitu sejarah media audiovisual. Awal berkembangnya teknologi pembelajaran yaitu pada tahun 1920. Pengajaran secara visual merupakan pembelajaran yang pertama kalinya pada tahun tersebut. Pengajaran visual dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan sesuatu yang bersifat visualisasi terhadap siswa. Sekitar tahun 1920, radio semakin berkembang pesat dan menjadi media penyiaran utama. Ketika itu, para ilmuwan mulai berpikir tentang menggabungkan keduanya, suara dan gambar yang bisa disatukan. Konsep komunikasi audiovisual yang dapat menampilkan audio atau suara dan gambar atau visual semakin dikembangkan dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga semakin mirip dengan teknik komunikasi audiovisual yang dilakukan manusia secara langsung tanpa perangkat teknologi. Dalam hal ini, dengan kecanggihan teknologi, media televisi menjadi teknologi yang dapat tercapainya konsep komunikasi audio dan visual ini secara massal tanpa batasan jarak dan dapat diputar ulang tanpa batasan waktu. Media teknologi audiovisual televisi semakin berkembang ketika Charles Ginberg dan Ray Dolby tahun 1956 menemukan teknologi video
cassette recorder atau VCR, yaitu alat perekam suara dan gambar atau audiovisual yang dilengkapi rangkaian TV tuner yang bisa menerima siaran TV secara langsung. Televisi mengalami perkembangan pada akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980. Televisi sebagai perkembangan media audiovisual merupakan salah satu bentuk teknologi komunikasi yang berfungsi untuk mencari informasi, media pendidikan atau media hiburan. Pada saat ini, sudah banyak teknologi pembelajaran baru yang ada di Indonesia, seperti laptop, televisi, proyektor, dan sebagainya. Karena laptop merupakan sumber teknologi pembelajaran yang dapat dibawa kemana saja dan bersifat praktis, tidak seperti komputer yang hanya berdiam di suatu ruangan. Selain itu, laptop juga harganya sangat terjangkau, berbeda jauh dibandingkan dengan komputer. Sedangkan proyektor merupakan fasilitas di setiap penyampaian materi dan gunanya untuk mempermudah guru. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan media cetak. Kelebihan media cetak. Kelebihan media cetak secara umum dibanding media elektronik terletak dari daya tahan informasi. Dari berbagai jenis media massa, media cetak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lain. Hasil cetakan tersebut permanen dan bisa disimpan, sehingga pembaca bisa mengulangnya sampai mengerti isi pesan yang disampaikan tanpa biaya tambahan. Kemudian kelemahan media cetak. A. Lambat dan tidak langsung. Yang B. Jauh. Dan yang C. Tidak fleksibel. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihan media audiovisual. A. Membuahkan hasil belajar lebih baik, karena semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi, semakin informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Yang kedua itu siswa akan belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus dengar saja atau stimulus pandang saja. Yang selanjutnya itu kelemahan audiovisual. Yang pertama, terlalu menekankan pentingnya materi, bahan-bahan audiovisual ketimbang proses pengembangannya seperti desain, produksi, dan evaluasi. Yang kedua, tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar, sehingga keterpaduan antara bahan-bahan dan alat bantu tersebut diabaikan. Yang ketiga, perhatian sulit dikuasai, partisipasi siswa jarang dipraktekkan. Yang keempat, yaitu sifat komunikasinya hanya satu arah dan harus diimbangi dengan pencarian umpan balik yang lain, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang selanjutnya, yaitu materi kelompok 13, yakni tentang media audio dalam mata pelajaran PAI. Pengertian media audio. Yang dimaksud dengan media dengar atau media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Menurut Sadiman, media adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal, dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media audio dan pemanfaatannya. Yang pertama itu rekaman pendidikan. Istilah asing dari alat ini adalah recording, yakni alat audio yang tidak diikuti dengan visual. Melalui alat ini, kita dapat mendengar cerita, pidato, musik, sajak, pengajian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu radio pendidikan. Radio ini adalah elektronik yang muncul dari hasil teknologi komunikasi. Melalui alat ini, orang dapat mendengarkan siaran dari berbagai penjuru dan peristiwa. Radio pendidikan biasanya tidak dipergunakan penuh langsung untuk tujuan pendidikan. Di radio pendidikan biasanya siaran khusus untuk pendidikan diatur dengan jadwal. Yang ketiga yaitu tape recorder. Alat ini sudah memasyarakat. Alat ini sangat serasi untuk digunakan dalam pelajaran bahasa. Keuntungan penggunaan alat ini antara lain murid dapat mendengarkan kembali apa yang dibacanya, dapat digunakan dalam interview, memudahkan pemahaman terhadap penguasaan anak, terutama dalam pelajaran bahasa. Yang selanjutnya yaitu pengembangan produk media audio dalam pembelajaran PAI. Secara khusus, pemanfaatan media audio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami secara tekstual dan kontekstual,
serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan media audio dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis berupa tape recorder, peserta didik dapat mendengarkan rekaman berisi ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui, menulis, dan melafalkan bacaan-bacaan yang didengarkannya. Dalam pelajaran akidah akhlak, penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik bisa mendengarkan rekaman Asmaul Husna maupun sifat wajib dan lain sebagainya, sehingga peserta didik dengan mudah untuk menghafal dengan bernyanyi. Yang ketiga itu dalam mata pelajaran SKI, penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik dapat mendengarkan rekaman yang berisi cerita Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menulis kembali cerita-cerita yang telah didengar. Dalam mata pelajaran fikih, penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik dapat mendengarkan rekaman yang berisi doa dan bacaan-bacaan sholat, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menghafal dengan mudah bacaan-bacaan dalam sholat serta doa-doa dalam sholat. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang terakhir, yaitu materi kelompok 14, yakni tentang merancang dan membuat media visual. Pengertian media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan atau non-projected visual dan yang dapat diproyeksikan atau project visual. Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar, diam, atau still pictures, atau bergerak motion pictures. Yang selanjutnya itu jenis-jenis media visual. Menurut Smaldino, jenis-jenis media visual terdiri atas 6 kategori, yaitu realistik, analogi, organisasional, relasional, transformasional, dan interpretif. Yang pertama itu realistik. Media visual realistik adalah foto yang tampilan dan warnanya persis sama dengan objek aslinya sehingga ia tampak begitu nyata. Yang kedua itu analogis. Media visual analogis adalah media visual yang menyampaikan konsep atau topik dengan menampilkan gambar uang menganalogikan suatu konsep tersebut. Yang ketiga itu organisasional. Media visual organisasional adalah gambar yang mendeskripsikan hubungan kualitatif di antara beberapa elemen. Yang keempat yaitu relasional. Media visual relasional adalah media visual yang menggambarkan hubungan kuantitatif di antara elemen. Yang kelima yaitu transformasional. Media visual transformasional adalah media visual yang menggambarkan pergerakan atau perubahan sejalan dengan waktu dan tempat. Dan yang terakhir yaitu interpretif. Media visual interpretif adalah media visual yang menggambarkan hubungan teoritis atau abstrak. Materi selanjutnya yaitu prinsip penggunaan media berbasis visual. Beberapa prinsip umum yang perlu diketahui untuk penggunaan efektif media berbasis visual sebagai berikut. Yang pertama, usahakan visual itu sederhana, mungkin dengan menggunakan gambar, garis, karton, bagan, dan diagram. Yang kedua, visual digunakan untuk menekankan informasi sasaran atau yang terdapat teks sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, gunakan grafik untuk menggambarkan ikhtisar keseluruhan materi sebelum menyajikan unit demi unit pelajaran untuk digunakan oleh siswa mengorganisasikan informasi. Yang keempat, yaitu ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat. Yang kelima, gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-konsep. Yang keenam, hindari visual yang tak berimbang. Yang ketujuh, tekankan kejelasan dan ketepatan dalam semua visual. Yang kedelapan, visual yang diproyeksikan harus dapat terbaca dan mudah dibaca. Yang kesembilan, visual, khususnya diagram, amat membantu untuk mempelajari materi yang agak kompleks. Yang ke-10 atau yang selanjutnya, visual yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan gagasan khusus akan efektif apabila a. Jumlah objek dalam visual yang akan ditafsirkan dengan benar dijaga agar terbatas. B. Jumlah aksi terpisah yang penting pesan-pesannya harus ditafsirkan dengan benar sebaiknya terbatas. Dan C. Semua objek dan aksi yang dimaksudkan dilukiskan secara realistik sehingga tidak ada penafsiran ganda. Yang ke-11 yaitu unsur-unsur pesan dalam visual harus ditonjolkan
dan dengan mudah dibedakan dari unsur-unsur latar belakang untuk mempermudah pengolahan informasi. Yang ke-12, caption atau keterangan gambar harus disiapkan terutama untuk A. Menambah informasi yang sulit dilukiskan secara visual seperti lumpur, kemiskinan, dan lain-lain. B. Memberi nama orang, tempat, atau objek. Yang C. Menghubungkan kejadian atau aksi dalam 6 lukisan dengan visual sebelum dan atau sesudahnya. Dan yang D. Menyatakan apa yang orang dalam gambar itu sedang kerjakan, pikirkan, atau katakan. Yang ke-13, warna harus digunakan secara realistik. Dan yang terakhir, warna-warna dan pemberian bayangan digunakan untuk mengarahkan perhatian dan membedakan komponen-komponen. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam merancang media pembelajaran visual dengan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, sebelum merancang media pembelajaran, kita harus mengetahui karakteristik belajar siswa dengan menentukan pengalaman siswa menggunakan visual, mempertimbangkan ekspektasi, tingkat perkembangan, dan kemampuan memahami visual serta latar belakang siswa. Yang kedua, setelah kita melihat latar belakang siswa, baru kemudian kita melihat tujuan pembelajaran yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Yang ketiga, kemudian kita mencari materi-materi yang sesuai dengan bahan yang akan diajarkan. Bisa dilihat dari literatur, internet, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk memperindah dan memperjelas materi yang akan disampaikan melalui Microsoft PowerPoint ini, kita harus mendownload gambar animasi yang sesuai serta background yang mendukung. Yang kelima, barulah kita membuat slide. Yang keenam, di dalam penulisan slide, huruf yang digunakan haruslah jelas dan tidak terlalu banyak dan bertele-tele. Yang ketujuh, sebaiknya di dalam slide ditampilkan gambar-gambar animasi yang sesuai guna memperjelas dari tulisan yang ada. Yang kedelapan, setelah slide selesai, kita koreksi kembali dengan cara mengulang kembali penampilan slide dengan menggunakan slideshow. Ini berguna apabila ada kesalahan baik dari tulisan atau gambar dapat diperbaiki. Yang kesembilan, setelah kita yakin oke, kita tanyakan pendapat daripada teman sejawat guna mensempurnakan media yang kita buat. Yang ke-10, kalau sudah oke semua, barulah media ini kita pergunakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan baik dalam penyampaian kata ataupun materi pada kali ini. Kepada kalian semua saya memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi, jangan lupa like dan komen video saya kali ini, dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel YouTube ini. Saya akhiri dengan akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.